udah penuh, mulai dari ujung sampai depan sini ya udah penuh tuh sama makanan. Rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ditutup, tidak bisa masuk, ini dipagar deh. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ini pintunya. Ini masjidnya. Inilah yang dinamakan masjidku. Masjid apa namanya? Masjidku. Kan ya Rasulullah SAW pada saat itu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, malaikat Jabal yang menjaga bukit-bukit ini sudah siap untuk mengangkat bukit-bukit yang ada di kota Taif, sudah siap untuk mengangkat batu-batu bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi di sini nih tempat penyulingan parfumnya. Selamat datang dan selamat datang di bagian pendek dari film dokumenter. Ada di mana kita? Jualan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pagi hari ini saya lagi berada di Al Balad, tepatnya di depan Bakso Mang Udin. Belum ada orang yang datang jam segini, belum pada buka juga ya, karena masih jam 7 sekarang. Jadi rencananya hari ini saya mau berangkat ke Taif bersama para rombongan dari kota Jeddah. Nanti ada di kota Mekah juga satu bis. Kumpulnya biasa kalau di kota Jeddah itu di daerah Al Balad ya, tepatnya di sini di dekat Bakso Mang Udin. Dan ternyata belum pada datang nih para jemaah nih. Ada beberapa tuh di sana tuh, ada Kang Rijal Musafir Vlog dan juga Mas Ari Cena, dan juga istri saya di sana ya bersama Mama Rayan, dan ada satu lagi di sini selagi nunggu jemaah lain datang. Janjinya kita berangkat dari Jeddah jam 8, sekarang baru jam setengah 8 kurang. Tuh ini angkutan umum bis. Assalamualaikum. Ternyata udah dari subuh kayaknya di sini ya. Mana ini Kang Jaya ini? Ada kerjaan Kang Jaya mah ya. Ternyata kita paling awal datang ke sini karena lebih awal lebih baik daripada telat. Kalau telat nanti malah musingin jemaah lain, tunggu-tunggu gitu ya. Mending dari sini. Nah ini saya tadi bawa timbel di sini di dalam buat nanti di sana ada buceng ya. Itu nasi di bulat-bulat. Iya. Mau beli gak? Sekalian lah saya jual aja di sini. Set. Pokoknya tonton terus, nanti dilanjut lagi setelah para jemaah lain kumpul, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Taif hari ini. Kamu dulu kan? Hah? Kamu dulu kan? Nah ini bisnya udah datang ternyata teman-teman tuh, tinggal nunggu jemaah lain yang belum datang. Baru ada beberapa yang sudah ada di lokasi. Nah teman-teman, sekarang saya lanjut lagi. Jadi perjalanan dari kota Jeddah barusan mampir dulu ke Masjid Aisyah, karena para jemaah yang ada di kota Mekah kumpulnya di Masjid Aisyah ini. Siapa yang pernah ngambil mikot di masjid ini teman-teman nih ya, kasih para jemaah haji maupun umroh pernah ngambil mikot di masjid ini nih, Tanaim ya, di Tanaim. Masya Allah, tabarakallah. Bisa kita lihat di sana banyak yang mau menjalankan ibadah umroh tuh ya. Ini tempat mikot yang paling dekat ya di kota Mekah. Jadi para penduduk Mekah yang mau menjalankan umroh pasti mikotnya di daerah sini nih.
Ini ada spendais atau 7 dais ya. Ini ingat dulu saya bawa para jemaah umroh dari Indonesia, pasti dikasih snacknya spendais tuh. Masya Allah, tabarakallah. Oh, sekarang udah penuh, mulai dari ujung sampai depan sini ya udah penuh tuh sama makanan. Ini juga tuh sebentar lagi ya akan dibagikan, mudah-mudahan secepatnya karena udah lapar. Ah, tuh teh cilok ini mah. Udah jam 11 kurang seperempat, masih di perjalanan. Oh, lagi penagihan. Nah, sekarang baru beres sholat Jumat, bubar, udah nyampe ke kota Taif, tepatnya di Masjid Abdullah bin Abbas ya. Ini baru selesai sholat Jumat. Untuk para jemaah Indonesia, kayaknya para jemaah umroh hari ini terlihatnya nggak ada nih, nggak ada yang datang ke sini ya. Lagi nunggu Mamah Rayan dulu. Biasanya di sini tuh banyak yang jualan ya. Sekarang udah nggak ada yang jualan, di pinggir-pinggir masjid juga sudah nggak ada. Jadi yang jualannya sekarang pakai ini nih tuh, karena musim hujan juga karenanya ya. Tukang-tukang kacang-kacangan apa kacang beneran ini. Nah, coklat ya buat oleh-oleh. Ada di sana jemaah dari Uzbekistan kayaknya ini. Ini mau foto-foto dulu tuh. Berapa beli kameranya? 1, 2, 3. Ini 1.800. Bagus. Bagus. Kayak Aminatur baca. Aminatur. 1, 2, 3. Aminatur. Aminatur. Ada di mana kita? Jualan Nabi Muhammad. Pemerintahan Utsmani. Ini salah satu masjid yang termasjid lama, sekaligus situs peninggalan lama yang dinamakan Masjid Utsmani. Jadi masjid ini tidak memiliki sejarah tentang sahabat ataupun Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan nanti ini, nah disinilah masjid yang memiliki sejarah tentang baginda Rasulullah SAW. Di depan ini ada salah satu masjid namanya Masjid Ku. Masjid apa? Masjid Ku. Tadi sahabat itu sholat di belakang itu, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid apa? Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian Masjid Ku. Di mana Masjid Ku itu? Ada di sebelah kanan nanti di sini. Inilah Rasulullah SAW waktu dikejar oleh orang-orang Taif, dilempari dengan batu, beliau berdarah. Ya, akhirnya lari ke salah satu perkebunan yang saat ini dinamakan kebun Addas, atau dahulunya adalah kebun anggur. Ya, penjaganya adalah sahabat Addas. Di ketika itu Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah. Kalimat itu baru didengar. Beliau itu, sahabat Abdullah bin Abbas itu awalnya orang Yahudi. Orang Yahudi asing. Ya, potong sebentar. Di depan sudah nampak toh? Sudah nampak?
inilah masjidku. Masjid apa namanya? Masjidku. Ya, masjidku. Di sinilah Rasulullah SAW meletakkan lengannya ketika bersandar di salah satu batu. Batu itu amblas ke bawah atas lengannya baginda Rasulullah SAW. Batu amblas ke bawah. Di sinilah Rasulullah SAW menyendiri dari kejaran orang-orang Taif yang ingin menyakiti baginda Rasulullah SAW. Dihujani dengan batu, dihujani dengan kotoran. Ayolah, jangan bisik-bisik dulu lah. Nanti saya gantian ini. Hah? Datang dari awal dari Taif kan? Iya, balik. Itulah kalau pasang pasangan. Sahabat yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala, masjid di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ini Masjid Tua. Anak tuh namanya. Ini di sini ditutup, tidak bisa masuk. Ini dipagar tuh. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ini pintunya. Ini masjidnya. Inilah yang dinamakan masjidku. Masjid apa namanya? Masjidku. Ya, coba lihat ke depan dulu. Halo. Lihat saya yang ganteng ini dulu biar enggak ini. Ya. Sudah masjidnya sudah. Itu namanya masjidku. Disitulah Rasulullah SAW bersandar di salah satu batu dan lengannya diletakkan di salah satu batu. Ya, batu yang ada di lengan Rasulullah SAW itu amblas ke bawah. Sampai saat ini batunya ada di dalam masjid itu. Disitulah Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ya, komandannya para malaikat, pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril turun menghampiri baginda Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah sudah tahu apa yang dirasakan ya Rasulullah SAW pada saat itu. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, malaikat Jabal yang menjaga bukit-bukit ini sudah siap untuk mengangkat bukit-bukit yang ada di kota Taif, sudah siap untuk mengangkat batu-batu bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Semuanya akan diangkat, akan ditindihkan kepada penduduk yang ada di kota Taif ini. Kalau seandainya Rasulullah SAW mau pada saat itu, kota Taif ini sudah menjadi kota yang hangus, musnah, bahkan tidak bisa dikunjungi. Karena Rasulullah SAW ketika tempat itu sudah dilaknat oleh Allah, Rasulullah SAW ini tidak memperbolehkan kita mengunjungi. Termasuknya contohnya ialah kaum Samud di Madain Saleh di perbatasan Arab Saudi. Di situ Rasulullah SAW ketika berjalan kaki ke Sam, ya, di waktu Rasulullah SAW ya masih berdagang, Rasulullah SAW mempercepat perjalanannya ketika melintasi Madain Saleh atau kaum Samud ini. Sekaligus Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam keadaan bunda Qurana, istri meninggal, paman yang selalu menjaga Rasulullah meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan kasar di kota Mekah, disakiti, dicaci, dimaki. Rasulullah SAW dengan niat hati keluar, sudah resah di kota Mekah, di tempat kelahirannya, di kampung halamannya. Baginda Rasulullah SAW dicaci, dimaki, disakiti. Akhirnya Rasulullah memilih akan pergi, ya, dari kota Mekah. Barangkali di kota Taif ini ada yang mau dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Harapan manis Rasulullah SAW di kota Mekah berjalan kaki bersama sahabatnya. Rasulullah SAW setibanya di kota Taif ini, harapan manis berubah menjadi pahit. Ya, harapan baik berubah menjadi hampa ketika Rasulullah SAW menemui tokoh-tokoh yang ada di kota Taif. Semuanya berbondong-bondong, ramai-ramai, mereka setuju semuanya, bahkan meneriaki kepada penduduk yang ada di kota Taif. Rasulullah SAW dihujani dengan batu. Mau tidak mau Rasulullah SAW pada saat itu lari ke salah satu perkebunan yang dinamakan kebun Adas, sekaligus bersandar di salah satu bukit itu yang dinamakan Masjid Tua. Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ayo, apa permintaanmu saat ini? Malaikat Jabal sudah siap semuanya untuk mengangkat bukit-bukit ini. Tetapi apa Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah dendam kepada mereka? Tidak. Apakah Rasulullah SAW sakit hati kepada mereka? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran darah baginda Rasulullah SAW, mengalir darahnya. Kalau seandainya darahnya menetes ke bawah, tentunya kota Taif ini penduduknya ditelan oleh bumi. Itulah
kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya untuk kita semuanya ini hadir ke tempat ini bukan hanya untuk operasi jalan-jalan. Kalau ketika Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ingin jalan-jalan, Indonesia, Bali lebih indah tempatnya dari sini. Tidak ada apa-apanya Arab Saudi ini. Ketika ingin belajar sejarah, maka Bapak dan Ibu rahmat Allah, di sinilah tempatnya di Arab Saudi. Perjalanan baginda Rasulullah alaihi wasallam, berbulan-bulan kita kerja, bertahun-tahun, belum tentu kita memiliki setepatnya satu bulan, 1 minggu, 2 minggu bisa menjelajahi sejarah-sejarah baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, para sahabat yang dirahmati Allah, kita jangan main-main ketika ingin mempelajari sejarah baginda Rasulullah SAW. Percuma kita mengeluarkan biaya, nanti tidak ada gantinya. Tetapi kita ketika niat lillahi ta'ala, niat mempelajari sejarah baginda Rasulullah, ingin menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat agung, ya, di yaumul qiyamah nanti semua para nabi malu meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah di yaumul mahsyar malu. Semua para nabi Adam, nabi siapapun selanjutnya kecuali nabi kita, ialah Nabi besar Muhammad SAW. Apa pengorbanan kita kepada nabi? Tidak ada. Apakah hidup perang? Tidak ada. Apakah semua hartanya diserahkan untuk menolong nabi? Tidak ada. Karena kita kehidupannya jauh dari kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kita tidak ada di masanya. Apa perjuangan kita? Apa pengorbanan kita? Cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saking agungnya Nabi besar Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tetapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa agungnya manusia yang satu ini, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya nanti kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatannya dan mudah-mudahan Allah melancarkan rezekinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, senasib seperjuangan. Mudah-mudahan dengan adanya Siti Tur ke kota Taif ini, kita membawa keberkahan dari kota Taif ini. Mudah-mudahan hati majikannya yang kemarin mungkin hanya gaji 2.000, mudah-mudahan sehabis pulang dari Taif ini, ya 2.500, yang 2.500 pulang dari Taif ini, mudah-mudahan 3.000, ya 155 rial, 125 rial dikeluarkan saat ini. Kami doakan mudah-mudahan Allah menggantikan dengan berlimpah ganda. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sambil menikmati suasana indah di kota Taif, marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Halo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya Nah, sekarang kita akan naik kereta gantung dan ini tiketnya sudah siap dan bentar lagi kita akan masuk ke sana. Tinggal masuk karena tiketnya udah dipesan dari tahun kemarin. Tuh ya. Untuk hari ini Taif gak terlalu dingin, biasanya lebih dingin daripada ini. Sekarang gak dingin, Kang? Ini sekitar 18 derajatan lah. Iya. Ada yang ngapung tiket nak ke bawah angin mau bisa naik 70 real. Hapur.
Jangan lihat ke bawah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Videonya dong, video biasa. Video. Iya. Kalau nggak lihat ke bawah, Enggak. naik kereta gantung sayang. Jangan gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Kita kayaknya yuk. Ibu anak saya. Ya, saya kurang ajar. Mama hadir nih Rafinat. Fir. Hadir. Barang belum. Bisa mudul, lama mudul, jorok. Bisa orang balik sini gitu. Bu, ada auto apa? Masa pegangan takut. Diam-diam menghayutkan. Cincin jangan. Ini temurun ini. Tuh. Panasnya. Kayak gitu tuh. Diam-diam menghayutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mendung nih. Kayaknya mau turun hujan nih bentar lagi, dan sekarang mau ke penyulingan bunga ya bersama para jemaah. Hujan? lagi berada di penyulingan bunga yang ada di Kota Taif. Jadi parfum yang ada di Kota Taif, Kota Mekah ini biasanya disulinya di sini. Ternyata sekarang tempatnya beda. Nah, sekarang di sini akan diperlihatkan bagaimana cara penyulingan parfum bunga menjadi parfum ya. Nah, kita sebentar lagi akan menyaksikan. Nah, jadi Mas Ari di sini kita akan melihat bagaimana cara penyulingan bunga. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Penyulingan minyak kan? Ya. Penyulingan parfum. Saudaraku, selamat datang dan selamat datang di bagian pendek dari film dokumenter yang menunjukkan apa yang dilakukan pabrik saudaramu Rashid Al-Qurashi untuk memproduksi mawar sektarian, baik di laboratorium tradisional atau penemu baru. Dan kami berharap Tuhan Yang Maha Kuasa akan mendapatkan Anda persetujuan. Para jemaah lagi pada nonton ini guys, konser apa namanya, penyulingan parfum ya. Dari puncak tertinggi pegunungan Taif hingga daerah Al-Hada dan Al-Safa yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya di musim semi. Pohon mawar mulai mekar dan bertahan dari 50
balik. yaitu bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu. Tuh, jadi gini caranya ya teman-teman. Bunga mawar, bunga melati, bunga apa itu namanya? Tuh. Dipetik sama petani, terus nanti dikumpulin lalu diolah menjadi parfum. Nah, Ya sekarang anak paham. Jadi buat dibikin parfum guys ya. karena kalau kita ke kebunnya juga panas, ya mungkin jauh juga, mending nongkrong dari sini. Nah, langsung datang. Kemudian bunga mawar dibawa ke pabrik. Dibawa ke pabrik. Nah, ini dikasih nyoba parfumnya. Sehingga mawar-mawar itu dihitung 125 mawar dan ditaruh di salah satu timbangan, dan yang serupa ditaruh di sisi yang lain. Lalu ia kumpulkan semuanya. 150 mawar lainnya ditimbang di atasnya, dan ini berlanjut sampai jumlah pada setiap timbangan mencapai kira-kira 1000 mawar. Dan semuanya ditempatkan di timbangan sebagai satuan berat, di mana sisa produksinya ditimbang. Kemudian setelah itu diangkut dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga, dan setiap pot menampung, menurut ukurannya, antara 10.000 mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengantin ditambahkan pada masing-masing pot, dan pengambilan air kedua, yaitu panen pertama dan kedua, dan disebut penyulingan. Kemudian ditutup rapat dan dilas agar tidak pudar atau pudar. B. Jadi tidak berguna untuk memasak, sehingga parfumnya bocor ke udara. Dan yang disebut plester perekat kertas digunakan untuk pengelasan. Setelah itu kompor gas dinyalakan selama 40 hingga 50 menit hingga mulai mendidih. Dan uap naik ke tutupnya dengan kecenderungan mengalir ke arah pipa yang mentransmisikan uap melalui radiator untuk mengembun dan berubah menjadi cairan air mawar dan parfumnya. Diterima oleh final yang dikenal sebagai penerima, di mana ia berkumpul di lehernya. Hanya saja, di mana parfum ditarik dengan bingkai kaca, dan merupakan proses yang sulit untuk mengawetkan parfum dari kotoran. Adapun alat ini merupakan penemuan baru yang terbuat dari baja tahan karat yang dapat menampung sekitar 300.000 mawar, yang setara dengan 20 laboratorium tradisional yang ditemukan oleh Syekh Rashid Hussein Al-Qurashi dan Basam Ahmed Awad Allah, di mana air dan air mawar diisi secara otomatis oleh pompa dengan cara yang dikendalikan komputer. Kemudian bunga mawar ditempatkan di dalamnya sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kemudian dipindahkan dengan kipas internal untuk mengosongkan persentase udara di dalam mawar. Untuk memindahkan mawar selama memasak, mereka dirancang khusus untuk tujuan ini. Tutup tanaman ditutup rapat dengan termokopel dan pistol. Setelah menutup sepenuhnya, kompresor khusus dioperasikan untuk mengosongkan 30 hingga 40% bagian dalam pabrik agar air mendidih pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius dan kompor gas dinyalakan. Dan
akan berlangsung dari 1,5 jam hingga 2 jam untuk luar negeri, dan alat ini bekerja pada 2 jalur. Jalur atas untuk mentransfer uang dan jalur bawah untuk mentransfer cairan yang diubah di dalam laboratorium, dan 2 jalur bertemu di dalamnya satu kondensor yang mengumpulkan uang dan cairan. Dan kondensor ini dipasang di dalam baskom berisi air. Oh, jadi di sini nih tempat penyulingan parfumnya. Tuh ya. Jadi tadi kan dimasukin ke dalam bulung ini nih. Nah, nanti menjadi nguap, keluarlah dari sini nih jinnya, jinnya. Nah, dari sini. Ya. Itu tempatnya di sebelah sana tuh ada bulung-bulung. bulat itu ya? Ya. Tuh balikan deui karena dia terkaburnya trek. Gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau kurang pernapasan bisa pakai ini. Bisa ke dalam nggak? Bisa. Tuh. Suling ya mah. Mau masuk nyoba ke sini, Kang Rijal? Iya, kayak bulung. Enggak. Masuk ya, asal. 1, 2, 3. Ada kopi, kopi Arab, kopi Turki, Nescafe, Indomie, Popmi, all having Kebun, enjoy the life. kebun sini ya, kebun tin, kebun. Tapi harus bayar berapa, Mang? 6 rial, 6 ya berdua. Nah, 3, 3, 5, 6, 5. Loba Mang dah cemat dah. So kayak sabaraha kilo jeung abdi mah. Ayo, ayo masuk. okay, go. Nuhun, Mang. Make video. Kayaknya mau hujan nih. Ya. Padahal kita cuman lihat pohon tin ini bayar 3 real. Kita mah ya. Apapun. Tapi memang di Jeddah gak ada yang pohon tin segede ini. Hah? Mana Tuh. foto ini mah? Masya Allah. Ini mau hujan teman-teman. Jadi tin tadi saya beli, ternyata di sini pohonnya. Ada CCTV dan sisi lain. Hah? Oh. Ternyata cuman gitu doang 3 real ya. Lihat kebun. Lagi belum berbuah ya. Nah, sekarang mau melanjutkan perjalanan karena ini udah mendung dan udah ada gerimis-gerimis, kayaknya mau turun hujan ya. Kalau mau beli parfum dulu di sana. Nah, ini udah mulai terasa nih dinginnya nih. Kayaknya juga kedinginan. Nah, ini tempat parfumnya yang sudah jadi. Oh, nanti deh ya. Silahkan yang mau beli Nanti ya. bungkus 1 ya. Bungkus 1 buat bungkus 1 buat ya, bungkus 1 ya. Dan untuk perjalanan hari ini kayaknya beres nih ya. Dan alhamdulillah setelah beres langsung turun hujan, masya Allah. Sampai kedinginan.
Saya juga tidur. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang dulu, saya makin semangat untuk buat video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton video ini bisa datang ke kota sejuk di Arab Saudi, kota dingin, kota Taif ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.